Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Yanuartini, mahasiswa PPG Batch 2 Kemenag tahun 2025 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran di SMA Ibnu Sina Cikoneng, Mapel PAI kelas 10 dengan tema sifat tercela, hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Mohon bimbingan dan arahannya serta kritik untuk perbaikan video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak hadir? Iza. Karena sakit Iza sakit sama Ratna. Miranti, Sri. Oke, yang ada di kelas ini gimana? Perasaannya dari Halo, Bu. pada sehat kan? Sehat. Saya beda sendiri, Bu. Mudah-mudahan yang sehat itu tidak hanya sehat raga saja, tapi mudah-mudahan batin kita, hati kita juga Sehat. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sosialnya. Kemarin hidup poya-poya itu yang seperti apa? Kabur-kabur yang bukan kebutuhan atau yang tidak penting. Ya, kalau hasad itu apa hasad? Dia itu memamerkan atau ingin dilihat oleh orang lain. Bedanya dengan sunnah apa? Cuma tuh dia sendiri yang ngomong, amalannya sengaja. Sunnah itu ingin didengar orang lain. Ya, betul sekali. Nah, coba semuanya kita perhatikan. Sekarang kan semuanya rata-rata pada punya medsos, pada punya HP semuanya. Ya, Punya medsos masing-masing. Nah, banyak dilihat berseliweran itu di media sosial itu ada yang memamerkan apa yang dipamerkan. Ada yang memamerkan makanan, ya, sedang jalan-jalan makan di luar, kemudian dibikin status. Ada yang beli barang baru, tas baru misalnya atau baju baru dibikin status. Apalagi jalan-jalan kemana gitu ya, berenang kayak apa baru dibuat status. apa dibuat pacar baru. Ya, rata-rata dibikin status ya. Nah, bahkan bukan hanya itu, dalam hal ibadah pun kayak sholat ya. Pernah nggak kalian habis sholat tahajud jam 2 misalnya, wah bikin status, ya Allah terima kasih pagi ini saya bisa bermunajat Alhamdulillah saya sudah sholat misalnya 11 rakaat hari ini. Ada. Enggak yang memamerkan barang, memamerkan apa sih apa yang dibutuhkan? Ya, bagus pertanyaannya, nanti dijawab. Nah, sekarang ini dulu. Kira-kira kenapa sih orang itu mau memamerkan apa yang dia punya? Caper, pengen dibilang apa? Pengen dibilang kita, oh keren banget. Iya. Orang kaya gitu.
tetapi kita ya, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari apanya? Dampaknya. Kita akan mengenal dampak apa yang kita materi ini tidak hanya untuk kita hafal, tidak hanya untuk kita ketahui pengertiannya apa, tetapi manfaatnya itu supaya kita itu bisa dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa diapakan? Diaplikasikan. Jangan sampai kita cuma kenal teori, kenal pengertiannya, atau bahkan cuma kenal dalilnya, tetapi kita tidak mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang tadi dampak-dampak kemudian solusinya. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu video sebentar. Ya, lihat dulu. Sehingga kalian kalau makan-makan pokok-pokok biar kering, ya pasti mengabadikan seluruh ya. Siapa yang mau menjelaskan sambungan dari video tadi? Ya, silakan. Oke, ini kesimpulannya. Dari video tadi kita mengenal ya tentang ria. Ria itu seperti hal yang sangat lumrah, seperti hal yang menurut kita itu kecil. Padahal tadi ria itu termasuk syirik asghar atau syirik kecil. Berarti itu bahaya sekali. Nah, kita saat ini yang harus kita lakukan adalah menjaga hati kita itu supaya bersih. Kenapa kita harus menjaga hati ini tetap bersih? Karena kalau bersih itu berpengaruh terhadap perilaku kita sehari-hari. Kalau dalam hati itu ada sekali saja misalnya ada ria atau ada pamer, ya itu akan menimbulkan titik noda di dalam hati. Besoknya ada titik lagi, besoknya lagi sampai penuh hati kita itu dengan banyak titik, ya banyak titik, banyak noda, sehingga kalau sudah banyak noda di dalam hati kita akan sulit menerima kebaikan, akan sulit menerima nasihat dari orang lain. Makanya kenapa ada orang yang sulit dinasihati? Misalnya teman kita tahu kita sayang sama teman, kita nasihatin, gini gak boleh begini dong, kita sebaiknya gini ya. Tapi orang tersebut menolak. Itu gara-gara apa? Gara-gara di dalam hatinya itu tadi banyak titik-titik dosa tadi, sehingga dia itu akan sulit mendapatkan kebaikan. Jadi dia akan sulit menerima nasihat dari orang lain. Ya, sekarang sebelum dilanjutkan, berdiri dulu deh. Ya, bahasa Arabnya depan kan? Kita taruh tangan kita di depan. Ya. Amama, kalau belakang? Kalau ke atas? Coba 1, 2, 3. Amama wa tidak di sini, jangan mengikuti yang salah. Teman kalian akan memperagakan sesuatu dan kalian harus tebak. Jumlah tebakannya tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau udah 3 kali berarti gugur. Jadi boleh mempraktekkan saja, mau pakai
lagi olahraga dulu. Yuk, barisnya yang rapi dulu. Atau kita perhatikan apa yang diperagakannya. 1, 2, 3. Iya. Ibu akan membagikan lembar analisis studi kasus. Di sini ada 3 kasus. Ya, silakan kalian diskusikan. Kemudian sumbernya boleh kalian cari dari Chromebook. Ya. Di sini kelompoknya mau diacak atau mau sesuai barisan? Sesuai barisan saja. Kalau mau begini berarti tinggal dirapatkan saja mejanya. Nah, kursinya ke pinggirin, itu dirapatkan di sini. Oke, 1 kelompok 1. Langkah Islam itu memperbanyak niat ibadah karena Allah, menyembunyikan amal kebaikan, memperbanyak doa. Saya 32 dan 5. Dampak dari itu adalah stres, kecemasan, ketidakpuasan, dan kesulitan bahagia. Solusinya memperkuat keimanan, banyak bersyukur dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Mungkin itu sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Nomor 3 dulu. Perwakilan boleh, semua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil berita kejadian kasusnya seorang siswa berhasil membunuh di lapangan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ini. Ya, semuanya sudah maju ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Kita simpulkan bersama untuk dampak tadi. Ya, silakan boleh menghadap lagi ke depan. Dampak dari proyeknya itu tadi salah satunya menimbulkan apa? Menimbulkan kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian mendorong gaya hidup konsumtif. Ya, itu salah satunya. Kalau pria itu atau pamer, dampaknya bisa menimbulkan apa? Ketidakikhlasan, sehingga amal yang kita lakukan, misalnya mau berinfak sedekah 1 miliar, 2 miliar atau banyak pun, kalau dalam hati kita itu ada riya, maka tidak bernilai apa-apa, atau sia-sia. Selanjutnya, yang sunnah itu akan membentuk masyarakat yang harus akan ya, segala sesuatu itu harus dapatnya validasi saja. Seperti itu. Jadi untuk mengikis
sudah? Coba yang sudah mana? Ya, bagus. Lalu ya. Ya. Oke, ya. Benar-benar dilakukan ya. 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 Sudah. Wah, banyak sekali duduknya. Sudah, ya. Sudah, kalian sudah merefleksikan. Silakan itu untuk dibaca kalian sendiri dan untuk penyemangat ya, memberikan kesadaran kalian untuk di masa yang akan datang supaya kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa terlepas dari perbuatan-perbuatan tercela. Ya. Mari kita berbenah diri dari mulai sekarang. Niatkan hati kita itu harus benar-benar bersih. Jangan sampai ada setitik noda pun. Kalau ada setitik noda, misalnya satu kali berbuat kesalahan, maka sifatnya umat Islam adalah segera bertaubat. Siap? Siap. Nah, siap untuk berbuat yang lebih baik dari sekarang? Siap. Ya. Ya. Oke, akhirul kalam. Ada yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup sampai di sini karena waktunya sudah selesai. Kita lanjutkan pekan depan. Masih tentang hidup yang tadi ya, perbuatan tercela. Kami nanti akan membahas yang lebih dalam lagi. Kita akan lebih menganalisis ke fenomena yang lebih kontekstual ya. Kita tutup dengan hamdalah